Sehat itu milik Allah, sehat itu nikmat ya. Makanya ketika diberikan nikmat oleh Allah ini luar biasa, sehat berupa sehat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mari kita perbanyak salawat, ini masuk bulan Rabiul Awal. Kalau Muhammadiyah tidak ada bina ya jangan diam bersolawat kan gitu. Salawat yang termudah itu Allahumma sholli ala Muhammad, sudah selesai. Kalau ingin ditambah ya wa ala ali Muhammad, tambah lagi kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau bulan Rabiul Awal itu kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan hanya diingat-ingat kelahirannya, tapi ada amalan yang kita amalkan ya. Rupanya apa? Amal dengan ucapan, dengan lisan, dengan qaul ya. Perbanyak sholawat terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dan itu betul-betul ibadah. Mohon maaf kita awali dulu karena ini masuk bulan Rabiul Awal, kalau tidak salah tanggal 6 ya, tidak salah tanggal 6 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Terus sholawat itu justru diperintahkan oleh Allah. Allah dan malaikat saja bersolawat, kita diperintahkan hai orang beriman ucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu semua hormati ya, alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang tahap kedua ini manfaat dan sesuai dengan yang diinginkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terkait dengan amal usaha Muhammadiyah itu, saya yakin semua orang yang ingin berbuat itu ya tentu diawali dengan niat. Makanya kaidah niat itu mendasar, termasuk ya di dalamnya yang lebih penting yaitu tentang ubudiyah. Tanpa niat tidak jadi. Makanya niat itu penting sekali. Jadi ketika ibu bapak hadir di sini berniat untuk menimba ilmu, mengambil ilmu ya, yang tadi malam disampaikan bukan studi banding tapi studi tiru, monggo silakan, boleh saja ya, boleh saja ambil yang terbaiknya. Jadi kalau diniatkan ikhlas karena Allah, kemudian niat kuat, insya Allah yang diinginkan, yang dibutuhkan akan didapat. Kemudian terkait dengan toko kita itu sebetulnya itu dulu pemikiran sederhana saja Bapak Ibu semua. Kita berpikir bahwa jamaah kita itu sekian banyaknya, yang masing-masing orang itu setiap hari membutuhkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ya, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Nah selama itu dulu kebutuhan itu dipenuhi dan belanja di orang-orang yang mohon maaf ya, bukan milik orang muslim. Qadarullah Bapak Ibu, biasa kan lingkungan selatan di situ kan milik lingkungan selatan di situ yang punyanya orang kita kan benda ada. Kalau ini kurang lebih dari pusat itu 1 kilo itu sudah milik semuanya ya. Ini makanya kita berpikir ke sana. Mereka butuh hal-hal yang tadi itu. Oleh karenanya pimpinan cabang waktu itu berpikir bagaimana kalau kita yang menyediakan fasilitas untuk kebutuhan jamaah. Awalnya itu aja sederhana. Mereka butuh sabun, butuh minyak, butuh gula, butuh teh, butuh apa segala macamnya. Nah, ketika kita bisa menyediakan kan luar biasa. Dan kemanfaatannya pun itu luar biasa. Karena apa? Yang mendirikan ini Persyarikatan Muhammadiyah. Ketika nanti mendapatkan untung, ya keuntungannya juga untuk perjuangan di Muhammadiyah. Tetapi kita bersama bersama, ketika kita belanja ke sana itu kan bukan kita. Toh ada hal yang juga diberikan untuk dia berbakti kepada keyakinannya. Insya Allah ketika belanja di milik orang beriman muslim itu lebih bermanfaat insya Allah. Karena
dari hasilnya juga dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah setelah itu tercetus keinginan, ya tadi malam sampaikan oleh Pak Ketua, kita tadi banding ke Ponorogo, ya ke sana melihat perkembangan luar biasa saat itu luar biasa. Akhirnya tambah niatan yang baru tercetus itu tambah kuat, menguatkan karena melihat secara langsung. Nah, tadi alhamdulillah qadarullah Bapak Ibu melihat secara langsung, secara langsung itu toko yang ada. Nah, belum lihat nanti, belum melihat yang satunya di sana di sebelah dekat pasar. Tapi posisinya lebih kecil, sedikit. Ukurnya sana 12 kali 10, kalau di sini kan 18 kali 9, itu ukuran ruang kelas ini. Karena niatan yang kuat itu, maka step by step untuk menuju berdirinya toko dilakukan. Ya. Ini perlu sekali ketika diniatkan kuat, sudah niat kuat, kita tadi banding, kemudian kembali tidak diam di tempat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan rapat demi rapat di tingkat pimpinan cabang. Rapat demi rapat. Bahkan tadi malam sudah disampaikan, rapat rutin juga sama dengan saat ini. Dulu setiap malam Rabu, saya ingat itu, setiap malam Rabu rapat, evaluasi terus. Nah, kemudian setelah yakin akan mendirikan toko, itu disampaikan, disosialisasikan keluarga dan jamaah ini. Toko-toko ini jamaah, ya pimpinan cabang Muhammadiyah berarti 10 tahun yang lalu disampaikan kita ingin mendirikan toko, ya toko modern, ya kayak minimarket. Ya, kemudian nanti kami berharap kalau toko sudah jadi, ini tentu konsumen utama itu jamaah semuanya. Kemudian lagi pimpinan cabang Muhammadiyah tidak punya modal, tentu pimpinan cabang yang punya, tapi minta tolong untuk dibantu permodalannya. Sosialisasi ke pengajian, juga mengadakan sosialisasi secara khusus kepada, mohon maaf, terbidik 100 orang calon investor saat itu. Kita mengambil orang-orang yang nyusul bahasa kita itu yang orang hebat, ya, orang yang paham tentang usaha, dunia usaha, kemudian yang orang yang, mohon maaf, untuk materinya nanti harapan kita di dalam menjual sahamnya itu dia berinvestasi itu memang banyak. Saat itu mohon maaf, PCM itu nol, nggak ada dana. PCM nggak ada dana, nggak ada uang. Nah, setelah disampaikan alhamdulillah, ya jadi gayung bersambut. Ketika kita sampaikan, mereka juga antusias, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika menginginkan sesuatu harus ditangani oleh orang-orang yang paham tentang dunia usahanya. Qadarullah tadi disampaikan, tadi malam juga disampaikan, di PCM yang sekarang ini 13 orang itu, mohon maaf, hanya 3 ASN yang masih aktif, 1 yang sudah purna, yang lainnya wira swasta. Ini bukan mengecilkan niatan Bapak Ibu semuanya, karena memang dunia yang akan dibuka ini dunia usaha. Saya mungkin mudah-mudahan nanti tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan. Saya sering dapat tamu, PCM sering dapat tamu, ketika itu tanya, Pak, ini kan ada keuntungannya. Kalau dalam bahasa koperasi itu kan ada SHU-nya. Kalau saya BHU saja, bagi hasil usaha. Kalau sisa itu pokoknya sisa hasil usaha. Ya saya punya nama baru saja BHU, bagi hasil usaha. Ya betul. Terus kalau rugi bagaimana? Mudah-mudahan jangan tidak tanya begitu. Nah kalau rugi ya bersama, namanya itu usaha bersama. Jangan bagi dibagi bersama. Nanti kalau rugi ditanggung pengurus atau PCM, ya jangan. Ya bareng-bareng. Namanya saja ya kerjasama di bidang
ya bisnis atau ekonomi itu ya. Kemudian harus dibentuk tim Bapak Ibu. Saat itu PCM Sekolah Patar itu membentuk tim. Dan tim itu ya bisa ya, tim itu bisa 5, 7, 9, 11. Kenapa kok ganjil Pak Ketua? Kan tidak harus ganjil. Kalau ganjil itu bahasanya kalau ada voting itu biar ada yang kalah dan menang bahasanya, bukan kalah menang tuh. Ya sesuatu yang negatif. Artinya ketika voting itu ya ada beda suara. Kalau 8, 6, kalau 4 terus. Jadi Bismillah ya, Bismillah niat kuat untuk mendirikan, kemudian sosialisasi keluarga, dibentuk tim. Ya, pembentukan tim. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Kemudian tim itu nanti bekerja juga tidak asal kerja. Harus ada target waktu kapan berdiri. Target waktu. Target waktu itu sifatnya universal, umum, fleksibel. Artinya apa? Bisa cepat, bisa lambat. Tapi ada target. Oh, targetnya berapa? 2 tahun silakan. Kalau memang kekuatannya 2 tahun. Targetnya berapa? 1 tahun. Targetnya berapa? 6 bulan. Nah, tadi juga disampaikan dulu ketika kita sharing dengan Petraya. Petraya itu apa namanya, konsultan bisnis muslim dari Semarang. Kalau tidak salah seingat saya di target 1 tahun, tapi 3 bulan selesai alhamdulillah. Kita sudah bilang dia mentarget kita setahun harus berdiri. Harus berdiri. Kalau tidak berdiri ya nanti susah. Karena apa? Kalau sudah setahun itu sudah lesu lagi, sudah tidak semangat lagi karena sudah terlalu lama. Alhamdulillah 3 bulan lebih sedikit dari target. Makanya dari Petraya, mohon maaf ya, bukan gumun, agak gumun. Kok begitu antusias, begitu semangatnya antara PCM, pengurus PCM dan warga yang ada. Karena sangat mendukung ya, mendukung. Kemudian nanti tim itu yang menentukan lokasi yang strategis buat usaha. Karena ini usaha retail, ya, jual beli, itu mesti tempatnya yang strategis. Kemudian nanti juga pengurus itu, tim itu yang akan merekrut tenaga kerja karena nanti akan dibutuhkan karyawan. Kemudian nanti ada masa training atau magang ya, dan persiapan grand opening. Yang lebih penting lagi nanti kaitan dengan manajemen toko ya. Baiklah Bapak Ibu semua nanti ya, akan kita sampaikan dari tadi yang ya, kaitan dengan niatnya, sosialisasi keluarga, pembentukan tim, target waktu, persiapan lokasi dan dana ya, kemudian rekrutmen tenaga atau karyawan, training, persiapan dan manajemen. Tadi saya sampaikan Bapak semua, niat kita aturkan, kita letakkan yang paling pertama, karena nanti niat itu akan menguatkan hal-hal yang di belakangnya. Bagaimana mungkin ketika nanti ya tim itu dibentuk niat kok tidak serius ya, rapat mohon maaf banyak yang tidak hadir, kesepakatannya setiap pekan rapat ya mungkin tidak dipenuhi. Karena apa? Niat itu penting. Nah ketika niat tidak serius itu bisa nanti kabur ya, cita-citanya bisa kandas. Nah, kemudian ya, karena dengan niat yang kuat itu meskipun banyak hambatan ya, meskipun dilalui dengan susah payah, niat kuat itu akan menghilangkan hambatan, akan mencari solusi dari hambatan yang ada ya. Kemudian hal-hal yang susah pun itu tidak dibuat susah. Tadi disampaikan Ustadz Yayaji Jamaluddin ya, bahagia meskipun ada hambatan, karena niat itu mohon maaf ya, niat yang kuat itu luar biasa ya. Saya sering sampaikan ketika seorang pemuda berniat kuat untuk apel ya, yang pada saat itu harus melewati kuburan malam gerimis,
itu yang datang niatnya kuat karena semangat betul. Dulu waktu muda yang muda itu. Padahal lewat kuburan katanya itu angker. Tapi lewat saja, pingin ketemu gadis kesayangannya, mohon maaf ya. Hujan gerimis, padahal kalau disuruh orang tua belum mau, suruh ngapa-ngapain hujan Pak, misalnya saja. Tapi dengan tadi niat yang kuat kaitan dengan keinginan yang ingin terpenuhi itu, halangan itu akan dilalui. Kemudian Bapak Ibu jamaah Allah, ya, niat yang kuat saja tidak cukup. Di dalam din kita kan mengajarkan ya, ketika kita sudah berazam, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Tawakal ini dalam hal ini berdoa, memohon kepada Allah agar hal-hal yang akan dilalui itu dimudahkan. Mohon maaf Bapak Ibu semua hormati, kita masih punya proyek besar. MBS, membangun MBS itu nilainya mohon maaf ya 30 miliar. Itu untuk takaran pimpinan cabang Muhammadiyah itu mohon maaf seperti ingin ya, meraih gunung, seperti ingin menggapai matahari bulan. Tampaknya tidak bisa, tapi semuanya kita yakinkan Allah Al-Ghaniyyu, Allah kaya, maha kaya. Lewat tangan-tangan ya orang-orang kaya itu, ya mohon maaf kita gedor pintu hatinya. Ya, qadarullah. Ya, ini perjalanannya sudah menghabiskan uang kurang lebih pembangunan yang di sana itu diangkat kurang lebih 2 miliar. Kurangnya masih 28 miliar. Karena memang baru setahun, kurang lebih setahun kemarin ya, setahun. Saya yakin ketika niat itu kuat, apapun akan dilakukan. Dan ini tadi kaitan dengan berdoa itu, kita sudah mengajak santriwan-santriwati MBS juga bapak-bapak PCM ada jadwal sholat malam di lokasi, memohon meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Allah akan memberikan jalan keluarnya. Orang yang tadinya hanya ingin memberikan infak sedekahnya sedikit, ya kita berharap ya kita mengetuk pintu langit, nanti Allah yang akan memudahkan. Jadi awalnya kita bilang, apa bisa ya PCM kok segitu banyak, PDM saja tidak punya program pembangunan yang segitu banyaknya, segitu besarnya. Saya bilang, saya sama dengan bismillah, saya bilang gitu, bismillah. Kalau toh tidak kita selesaikan sekarang, kita masih punya anak-anak, generasi yang akan melanjutkan. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa, tapi berharap anak kita bisa apa-apa. Ini mohon maaf ya, jadi tadi berdoa. Kemudian kaitan dengan sosialisasi warga, ini warga itu perlu dikasih tahu. Kenapa? Nanti warga itu yang akan kita perlukan terkait dengan investasinya, permodalannya itu dari warga. Jadi dulu mohon maaf, Lingkung tidak punya sama sekali, karena punya tempat yang waktu itu ya, yang waktu itu miliknya di dalam sekolah kita madrasah aliyah, itu ruang madrasah aliyah. Dulu menghadapnya ke arah selatan, timur. Toko sekarang menghadap ke arah barat. Jadi itu buntutnya depan toko itu dulu belakang kelas. Nah, karena ini yang punya ini majelis ekonomi dan itu miliknya Didasmen. Ia majelis ekonomi nyewa dengan Didasmen pada bahasa untuk PCM karena beda majelis. Dulu kita menyewa 5 tahun itu 200 juta, berarti setahunnya 40 juta. Kita bayar dari hasil modal yang 500 juta. Karena 500 juta itu di dalamnya modal itu untuk tempat, sewa tempat. Ya, untuk sewa tempat. Ya terima PCM. Kemudian PCM ya, mohon maaf, dari uang itu diantaranya ada yang untuk investasi. Jadi bisa investasi membeli sahamnya itu dari yaitu menjual sewaan itu, menyewakan kepada majelis ekonomi. Jadi belum punya uang, kemudian kita mencari dana, ada tim fundraisingnya,
mendapatkan 500 juta sudah porsi untuk sewa itu diberikan baru ya. Jadi PCM itu dulu hanya pesan 50 lembar. Saat itu pesan 50 lembar dari 1000 lembar yang dicetak. Tetapi nyun sewu, toko itu mutlak milik PCM. Meskipun bahasanya bahasa saham, kalau bahasa saham itu kan ada hukum tertentu ya, pemilik saham terbesar itu ya penguasa gitu ya, penguasa. Tapi kita lihat begitu, penguasa tunggal itu PCM. Hal ini dan itu sudah disampaikan kepada warga saat sosialisasi. Kodarullah yang tidak ada yang 50% persatu pemilik saham itu, paling banyak 100 lembar dari 1000 lembar. Dan 1000 lembar itu hanya dimiliki oleh 442 orang. Yang 442 orang yang toko kita satu. Pendirian kedua yang senilai 1 juta itu per lembar itu dimiliki oleh 124 orang. 124 lebih sedikit karena memang mencetaknya cuma 500 lembar. Kenapa berdiri toko kita dua? Karena tuntutan dari pemilik saham kita satu dan dulu yang ingin beli sudah tidak umat, menuntut untuk murah untuk lagi. Akhirnya setelah 5 tahun kita melihat perkembangannya bagus, alhamdulillah, tidak serta-merta saat itu dituruti. Kalau ini nanti perjalanan tidak bagus kan ya kita menunggu dulu kan. Alhamdulillah 5 tahun kemudian berdiri kita dua ya. Ini jadi perjalanannya memang seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan kaitan dengan pembentukan tim ya. Tim ini nantinya akan mengolah ya, yang akan bertanggung jawab atas pendirian toko, atas amanah dari pimpinan cabang Muhammadiyah itu. Nah, tim ini terdiri dari unsur PCM, anggota PCM, kemudian majelis ekonomi dan orang atau warga yang memang berpotensi untuk bisa bersama-sama mengelola perjalanan toko itu. Karena ini bisnis ya tentu pengusaha, teman-teman yang bergelut ya, di bidang usaha. Jadi nanti ngerti, tahu persis bagaimana trik-triknya untuk toko itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian lagi ya, Bapak Ibu semua hormati, tadi saya sampaikan bahwa tim itu yang carian ganjil. Kalau bisa ya yang standar 9 orang lah, mungkin tim itu dibutuhkan 9 orang. Kalau butuh lebih banyak lagi ya boleh. Paling sedikit berapa ya 7 lah, biar nanti dongengannya itu gayeng. Kalau cuma 5 paling 3 kok ya, tampaknya kok kurang. Nanti kan ada masukan-masukan, ada ide-ide yang dari tim itu terkait dengan toko. Kemudian tim itu punya tugas dan tanggung jawab ya. Tentu terkait dengan aturan-aturan yang ada nanti di dalam perjalanan toko, bidang usahanya itu ya. Di sana nanti barangkali kalau perlu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kaitan dengan toko ya monggo. Kalau di Limpung mohon maaf tidak ada, sederhana saja karena kita kekeluargaan enak. Bagaimana ya sudah dulu itu diputuskan gini, ketika nanti ada SHU atau BHU itu prosesnya bagaimana? Nah ini yang mengolah pimpinan cabang dengan tim ya, prosentase untuk di Limpung 50% dari BHU atau SHU itu SHU ya, BHU nanti bingung, SHU itu untuk investor, untuk pemilik saham 50%, 30% milik PCM sebagai owner, 20% untuk pengembangan. Itu setelah dipotong zakat 2,5%. Jadi sudah dipotong bersih betul, SHU betul, sudah dipotong zakatnya, dipotong. Mohon maaf, kami di sini berpikir karena tim itu nanti setelah berdiri toko terleburkan diri menjadi pengurus toko. Tim itu kan seakan berdiri, tapi nanti kalau sudah berdiri otomatis menjadi pengurus. Ya pengurus. Nah pengurus itu kan ya ada hal-hal yang diperjuangkan ya, pemikirannya, tenaganya, walaupun tidak seberapa ada porsi jasa yang diberikan per tahun. Ya,
ada jasa porsinya. Itu setelah diambil itu, ya, diambil itu. Persentasenya monggo, yang belas tidak lebih dari 5% dari total, ya. Nanti diberikan setiap pembagian SHU. Jadi porsi untuk pengurus itu ada walaupun tidak seberapa sekali lagi, ya, tidak berapa. Karena ini sekali lagi Bapak Ibu hormati, toko itu kan bidang bisnis ya, retail, usaha untuk mencari keuntungan. Beda dengan sekolah, ya, rumah sakit saja sebetulnya ya tidak sosial murni. Ya, keuntungannya lebih besar daripada mungkin usaha retail mungkin. Ya. Kemudian Bapak Ibu hormati, ya, terkait dengan waktu target, ya, ini harus punya target kapan toko itu akan berdiri. Ya, tadi saya sampaikan mungkin 2 tahun, setahun, 6 bulan, ngomong. Nanti ketika sudah punya target itu ada langkah-langkah dari tim, ya, untuk bekerja, dan ini akan menjadi tadi niat uang itu akan terbuktikan dengan target. Kalau tidak target ya tidak bisa. Apapun ada targetnya, ya. Apapun ada targetnya. Target waktu atau deadline-nya. Jangan sampai mengambang. Karena kita ingin ya, kalau mungkin sesegera mungkin. Kemudian terkait dengan persiapan lokasi, dana, ya, lokasi itu tentu sekali lagi yang strategis, yang baik, tentu yang pas saat sekarang untuk bisnis itu, ya, untuk bisnis termasuk rumah sakit, tempat parkir itu justru yang paling utama. Karena sekarang hampir tidak ada orang datang belanja itu jalan kaki, kecuali yang dekat sekali. Ya, 50 meter, 100 meter saja naik motor. Ya, jadi memang fasilitas yang utama itu adalah tempat parkir dan yang luas, tempat parkir luas. Dan jangan sampai tempat parkir itu dikuasai oleh teman-teman yang sewu, tukang panah. Belanjanya paling berapa, parkirnya membayar, kadang tidak jadi belanja. Kita bebaskan semua, walaupun di tempat ramai sana, di tempat dekat pasar. Ada yang bahasa umumnya itu ada preman datang, Pak ini saya keluar, Pak ini saya keluar. Ini saya menjadi fasilitas konsumen, servis kita. Meskipun hanya parkir. Padahal itu kalau dikelola, kalau rumah sakit itu kalau tidak dikelola kan, ya nggak mendapat uang kan banyak kalau rumah sakit itu sampai sekian ratus juta dalam setahun. Ya kan nggak apa-apa kalau di rumah sakit sana, tapi kalau di toko itu kan paling sebentar, ya. Sebentar, dan itu bagian daripada sekali lagi servis kita, pelayanan kita. Kemudian Bapak Ibu hormati, lokasi yang strategis diantaranya apa? Tentu di jalan raya. Jalan raya saja bukan jalan raya yang raya sekali, satu jalur juga. Tentu yang kalau di Kota Turi mungkin cari tempat yang tidak harus pakai helm. Ini juga pengaruh, Bapak. Waktu mau beli gula itu aja kok harus pakai helm. Karena meskipun itu sebuah keamanan ya, keamanan pribadi ya, diberikan keamanan dengan pakai helm. Kadang kan ada yang sungkan gitu. Pakaiannya itu terpaksa, kalau mau operasi ya baru pakai helm. Mungkin kita hampir semuanya kan begitu ya. Padahal itu juga keamanan pribadi. Kalau ada apa-apanya itu yang bisa menjadikan ya pengamanan yang paling tidak sementara pengamanan. Dan jangan sampai tempat itu yang ramai sekali, ya, juga menyulitkan. Apalagi satu jalur. Kalau mungkin yang 2 jalur tempatnya dengan senang saja, tidak terlalu. Kemudian mudah dijangkau, tentu mudah dijangkau. Ya. Kalau jalur itu jalur utama, jalur yang ramai, mudah dijangkau. Ya. Kemudian tentu kita ingin keamanan, daerah yang aman. Ya, daerah aman itu kan ya sejuk, enak, ya kondusif. Kan ada tempat-tempat tertentu yang kita ketika pendatang baru itu sepertinya dites. Ya, saya dulu pernah di Bekasi itu awal bertempat di sebuah rumah itu sanyo hilang lagi, masya Allah. Tapi selanjutnya enggak,
ternyata diuji saja, dites saja. Kalau orang baru kan biasanya gitu. Itu toko itu bilang begitu kan, dijebol juga. Di sini Alfa Indo itu ya pernah dijebol, bahkan siang-siang dirampok. Ya uangnya saja diminta. Padahal dipatok ada ramai, jauh ramai. Ya orang bisa saja, begitu. Orang begitu bisa saja. Kemudian Bapak Ibu hormati, terkait dengan kebutuhan dana itu tergantung dari tipe toko, tipe tempat usaha yang akan kita buat. Ya saya membuat di sini secara sendiri sepihak saja, sepihak saya sendiri. Itu ada 3 tipe. Tipe pertama yaitu dengan budget kurang lebih 500 juta. Kemudian tipe 2 budgetnya kurang lebih 750 juta. Tipe 3 budgetnya kurang lebih 1 miliar. Nah tipe 1 itu ukurannya 70 meter persegi. Nah 70 meter persegi. Monggo mau kali berapa meter perseginya kurang lebih gitu. Ya sarsernya di ya mungkin 50 minimal sekali sudah, kalau 50 meter itu minimal sekali. Artinya nanti kita akan kesulitan karena harus ada gudang dan kantor. Kalau 5 kali 10 nya itu 50, 10 nya kali 5 ya 10 nya yang diambil itu gudang dan kantor. Kemudian yang tipe kedua itu sampai 100 meter persegi. Nah, yang tipe ketiga 120 meter persegi, yang 1 miliar itu kurang lebih. Itu pun tergantung dari kalau sewa tempat. Harga sewa tempat itu beda-beda. Saya beda-beda. Kalau di Limpung Bapak Ibu hormati, kalau di Limpung kompleks ini kata Bupati dulu Pak Yoyo, usaha di Limpung itu pemilik tokonya yang mau dijual, katakanlah dijual atau disewakan itu edan, yang menyewa juga edan. Sampai harga tanah itu harga yang edan. Iya memang betul. Harga tanah di Batang itu waktu Pak Yoyo ngatur itu 2 juta saja sulit, tidak laku. Di sini 5 juta sudah tidak ada. Tanah 5 juta tidak ada. Di komplek alun-alun tidak ada, sudah 5 juta meter. Kalau sewa ukuran 4 kali 6 atau 4 kali 10 itu sudah di angka 60 juta per tahun dulu itu 5 tahun yang lalu. Sekarang mungkin tidak boleh. Ya, mohon maaf. Itu kalau dijual harga sampai 2 miliar. Ini kan nggak masuk akal. Betul-betul nggak irasional. Tapi memang Limpung luar biasa. Terbukti Limpung itu hampir semua perbankan masuk. Ini kan bukti. Bank itu kan cerdas melihat, ya, melihat situasi ekonomi. Di Banten itu tidak komplit. Di kabupaten, kabupaten perbankan tidak komplit. Tapi di Limpung komplit Bapak. Bank apa saja itu masuk, saya itu heran. Pernah suatu saat ada kisah betul. Perbankan itu tidak ingin menyewa lembaga bank itu, ingin beli tanah. Kemudian kurir dari Batam, dari Jakarta menyuruh di sini untuk mencari tempat. Kurirnya pulang mencari tempat. Disampaikan harga per meter. Itu dari Jakarta tidak percaya. Tidak percaya kalau harga tanah di Limpung tingkat kecamatan kok segitu mahalnya. Akhirnya turun sendiri. Ya memang segitu. Takut mungkin tidak percaya itu bisa jadikan pikiran maaf ya. Mohon maaf lah, zamannya zaman begini kan. Wah maaf harga, bahasanya walaupun putusannya dari kantor juga cari keuntungan. Tidak. Ternyata memang luar biasa. Kalau sekarang mungkin ya strategis kalau ada barang, kalau ada tanah mau dijual, ya sarsernya di angka 10 juta per meter. Sekarang mungkin, ya di Kota Kasar itu, radius pasar ke utara itu mungkin 200 meter, radius ke selatan juga sekitar 200 meter, kalau ke timur agak beda. Ke timur itu agak beda, mohon maaf, yang ke arah tadi malam Bapak lewat itu. Ke barat juga agak beda, selatan sama utara, mahal sekali luar biasa. Ya terus terang, makanya tadinya saya sampaikan kaitan dengan tempat itu, ya budget itu juga tergantung dari nanti nilai kalau memang itu berupa sewa. Tapi kalau tanahnya sendiri dibangun, insya Allah lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang dan lebih murah memang, lebih hemat. Nah yang kedua itu toko yang kita kedua itu sewa tempat, sewa lahan saja tanah kosong kita bangun.
Budgetnya dulu juga 500 juta. Untuk bangun itu habis 145 juta. Ya kita sendiri, kelola sendiri pembangunannya, tidak dikontrakkan, tidak di apa ya, digalakan oleh orang, kita garap sendiri. Mohon maaf ya. Jadi tanah itu tanah kita sewa 10 tahun. Qadarullah punya warga Muhammadiyah jadi agak murah. Ya, waktu itu harusnya satu kapling itu kita ambil 2 kapling, satu kapling 5 kali 10, kita ambil 2 berarti 10 kali 10. Akhirnya saya minta tambah 2 meter lagi, jadi menjadi 10 kali 12 meter. Dulu 50 juta 10 tahun, ini sudah tahun kelima, berarti masih 5 tahun lagi. Ini juga kita kebingungan, nanti di situ sudah jalan baik, sudah lancar, sementara umpama namanya manusia baru warga. Kok untuk usaha sendiri minimarket juga kan bisa selesai, sudah mas, jangan dilanjut kan bisa, kan tidak salah karena memang akadnya 10 tahun. Ya, biasanya begitu, penyakitnya begitu. Itu kalau tidak ambil lama sekalian. Tapi kalau ambilnya per tahun, biasanya penyakitnya ketika jalan per tahun main. Ini kan menjadi suatu kendala buat orang usaha ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah makanya kita ambil kemarin 10 tahun karena dengan 5 tahun perjalanan yang kita satu itu sudah alhamdulillah jalan lancar, insya Allah ini jalan lancar, makanya kita berani ambil 10 tahun. Tetapi kalau untuk memulai memang ini perlu bahasa spekulasi ya. Ini yang spekulasi itu tidak ada pada bapak-bapak ASN. Ya, kalau bapak ASN tidak ada spekulasi. Spekulasi itu hanya dimiliki karakternya oleh orang usaha. Tentu spekulasi yang penuh perhitungan, bukan asal spekulasi ya, bukan asal spekulasi. Kemudian lagi Bapak Ibu semua hormati ya, ketika dana dibutuhkan maka mohon maaf dibuat RAB-nya dulu, mau tipe yang apa, tipe 1, tipe 2, tipe 3, baru nanti masuk ke dalam penggalangan dana. Ya tadi malam saya mendengar jamaah pengajian di sana itu kurang lebih 200 orang. Ini kalau main di semua, ini orang-orang apa namanya, orang-orang yang mapan semua itu ya luar biasa. Nah kita kan ada sekitar 600-700 orang itu, toh yang memiliki saham hanya 200 sekian. Artinya tidak semuanya orang mampu membeli dengan nilai saat itu 500 ribu rupiah, 500 ribu rupiah. Makanya Bapak Ibu hormati, ya tadi malam juga diberikan semangat oleh Pak Ketua. Tentu memang dikuatkan dulu jamaah majelis ilmunya, majelis taklimnya, pengajiannya. Kalau memang sudah dimaksimalkan tetap segitu ya sudah. Ya, Bismillah tawakaltu, karena toko itu nanti bukan untuk kepentingan warga Muhammadiyah saja, ya, juga untuk kepentingan apa bisa dimanfaatkan oleh warga lain. Muhammadiyah ada itu kan bermanfaat buat umat itu siapa saja. Ini rahasia Bapak, rahasia. Saya itu kita 1, kita 2. Langganan itu ada apa itu? Di sini 1 kilometer. Ya, ada 10. Nanti jam 5 murotal lagi. Maghrib untuk sholat maghrib jamaah, kemudian setelah maghrib murotal jamaah. Padahal dia datang itu masih. Tapi kayaknya tidak peduli. Sampai hari ini saya tidak bertanya. Sampai hari ini saya tidak tanya sama orang itu. Saya kenal. Kenapa di toko kita belanjanya saya tidak tanya. Ya, saya tidak tanya. Nanti malah jawabannya, enggak, mungkin bisa jadikan saya. Saya tidak tanya. Sudahlah, alhamdulillah Bapak Ketua ya, alhamdulillah dan saya. Terima kasih sih. Yang namanya sih masih muda ya. Terima kasih. Itu pelanggan. Padahal datangnya dari daerah sana yang melewati toko-toko saya juga. Ada Tego, ada toko-toko. Yang dibelanja sama yang dibeli barangnya tempat saya ada di mana. Saya juga nggak ngerti kenapa, saya nggak ngerti. Dan saya memang tidak perlu tahu lah. Ini saya nggak tahu ya. Kemudian teman Nahdien juga sudah ada berdiri, saya sampaikan lagi. Dia tanya ke toko, tanya sama saya, Pak, kalau saya belajar toko boleh Pak, boleh, saya bilang boleh. Saya mereka boleh, saya bilang. Hanya belajar berdiri. Namanya Nusama. Yang punya besar dipisah. Nah, di pinggir sebelah pasar, tempat kami. Ini orang katanya kemarin dapat berita dari teman-teman sudah
Ya, katanya sudah tutup. Saya nggak tahu. Dan pelanggan Nahdliyin yang dulu tidak suka dengan kita, saya punya pelanggan itu kita dulu. Yang dulu teman-teman ngaji pengajian tadi kan saya sampaikan, pengajian itu kan namanya ada dosen Nahdliyin yang afiliasi partainya P3. Kemudian ada teman-teman Salafi, ada teman-teman Rifa'iyah, ada teman-teman yang menyatakan dirinya nasional, tidak berapa-apa. Saya lupa, saya punya Islam juga ada. Semangat itu, jamaah kita kan. Dan pemilih Islam tetap begitu. Pemilih Islam kita itu yang mana berapa? Maaf ya, saya sampaikan. Memang luar biasa. Memang saya kira ketika Bapak Ibu hadir ke sini tadi ya, mungkin tidak harus 100% diadopsi kan gitu. Karena turi itu benar-benar punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing, saya yakin gitu ya. Jadi nanti Pak Bara ini jangan memasalah diri jumlah jamaahnya setelah pulang dari sini harus 400, 2 kali 400%, misalnya jangan ya. Kalau memasalah diri nanti juga kata Pak Jamal itu jangan stres kan gitu. Ya sudah, dilalui saja dengan kritik tadi. Kalau kaitan dengan undangan nanti diundang ya teman-teman kita yang ya potensinya jangan seudon dulu lah, siapa tahu dia datang kan, alhamdulillah. Ya tidak apa-apa, kalau undangan harganya berapa, kalau fotokopi sekarang kan kita ya kalau mungkin undangan manual seperti dulu, jangan WA, jangan diundang. Aku kalau datang ini Pak ada pengajian besok misalnya saja, misalnya saja umpama monggo, itu trik-trik ya, trik kaitan dengan membesarkan jamaah pengajian. Kemudian lagi ya, terkait dengan tadi bahwa ketika sosialisasi terkait dengan kebutuhan kita terhadap masyarakat, terhadap warga yang akan nanti menanamkan sahamnya. Jadi monggo, mau dipilih tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya, jadi untuk ukuran, kalau memang mau buat toko begitu saja tidak dengan label atau setara dengan minimarket ya, ukurannya terserah, berarti budgetnya pun ya terserah. Sebab ada kaidah ya, kalau mau swalayan itu ya ada batas minimal ukuran ya. Tadi itu mungkin ukuran yang paling minimal itu 50 meter persegi minimal itu, makanya saya ambilkan yang 70 meter persegi ya, 70 meter persegi karena agak biar lebih leluasa. Jangan sampai nanti toko itu penuh dengan rak saja atau gondola, atau barangnya arah banyak nanti jadi tidak tertata rapi, tidak tertata rapi. Padahal toko swalayan itu kan khas dengan kerapian ya, displaynya sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing. Oh ini kimia, ini foodnya, ini minumannya, ini apa lain sebagainya ya. Jadi nanti ada pengelompokan. Kemudian lagi Bapak Ibu hormati ya, terkait dengan saham ini di Lipo ya, PCN Lipo ini semua dilibatkan, bukan hanya warga. Amal usaha yang sudah ada, Madrasah Aliyah punya sahamnya, TK, TK PAUD punya sahamnya. Saat itu kan sudah berdiri lama, sudah masing-masing sudah punya kas-kasnya. Kemudian amal usaha termasuk musola yang dikelola oleh Muhammadiyah, ranting itu kan punya. Itu sifatnya kan investasi, tidak hilang, uang itu investasi dan setiap tahun mendapatkan keuntungan. Ya memang kita paksakan semuanya harus ikut andil membeli sahamnya, karena kita mencetak 1000 itu jadi memang waktu itu agak kerepotan. Total warga Muhammadiyah di cabang Lipo itu, mohon maaf, tidak ada 1000. Ini kan kalau satu-satu saja kan ya kurang umpama. Tapi qadarullah ya, qadarullah. Saya yakin qadarullah ini takdir Allah luar biasa. Mungkin karena semangatnya, ya, karena niatnya kuat, maka Allah memberikan kemudahan. Kemudian lagi Bapak Ibu hormati, ya, kaitan tadi. Jadi kaitan monggo nanti umpama ada niat betul untuk mendirikan amal usaha berupa toko itu, tentu mengambil tipe yang mana? Mungkin tipe yang paling sederhana lah, yang paling ya nomor 1 itu nomor 1, tapi malah sederhana, bukan yang nomor 3 ya. Yang paling rendah budgetnya, Kemudian lagi kalau sudah niatan betul, nanti urutan selanjutnya yaitu rekrutmen karyawan. Tentu rekrutmen karyawan itu tentu harapannya ya kader-kader Muhammadiyah, ya kader-kader Muhammadiyah.
utamanya yaitu anak-anak yang ya lulus dari pendidikan Amal Usaha Muhammadiyah, baik SMK maupun aliyahnya maupun apanya. Tetapi kalau tidak ada lah beda lagi urusannya. Karena ini bisnis ya, udah jangan sampai ya udah nanti nunggu karyawannya, nggak usah buka dulu karena belum ada. Tidak ya. Kita yang profesional juga yang proporsional. Ya profesional itu tentu yang penting dia mampu, bisa, mau, ya kita ambil. Bahkan mungkin nanti bisa menjadikan tambahan warga. Anak toko kita yang saya mohon maaf, walaupun sekolah di Muhammadiyah kan belum tentu ada Muhammadiyah. Ijazahnya SMK Muhammadiyah bawang, tapi dia tanya orang itu. Tapi setiap pagi pengajian ahad pagi itu saya absen. Nggak boleh ada yang tidak datang ke pengajian. Saya sampaikan, kalian di samping mohon maaf bekerja bisa mendapatkan nilai finansialnya, juga harapan kami ya, dari PCM ini mendapatkan tambahan ilmu di dalam pengajian itu. Ya insya Allah kan begitu. Kita kan ingin ya karyawan kita mendapatkan ilmu-ilmu agama. Lalu setiap ahad memang saya paksakan, saya wajibkan untuk ikut pengajian ahad. Jadi ketika dia paham dengan pengajian ahad itu menurut kan insya Allah ya, saya kira insya Allah tidak sulit ketika nanti ya masuk ke menjadi warga Muhammadiyah. Kemudian Bapak Ibu menghormati ya, kaitan dengan kebutuhan karyawan atau rekrutmen karyawan juga karyawan. Jadi kebutuhan karyawan itu untuk tipe 1 ukuran data itu kurang lebih 4 orang, 4 karyawan. Untuk tipe 2 dibutuhkan 6 karyawan. Untuk tipe 3 7. Awal hitungan saya begini, per 20 meter persegi 1. Per 20 meter persegi 1 awalnya. Tapi dalam perjalanannya nanti yang menentukan jumlah itu omset. Tapi minimal ukuran dulu. Nah, walaupun ukurannya itu katakanlah mohon maaf ya, tipe 1 harusnya 4, tapi omsetnya sampai misalkan 15 juta sehari semalam, sehari semalam ya, dalam dua shift ya, kita 2 shift ya, nanti belum masuk sana. Itu harus tambah karyawan apa? Hitungannya bukan lagi meter persegi per karyawan, tapi apa? Omset. Jadi 1.500.000 sampai 2 juta itu 1 karyawan. Omset 1,5 juta sampai 2 juta itu 1 karyawan. Jadi kalau 15 juta itu mah sudah ya, walaupun ukuran minimal, mohon maaf, kalau ramai seperti yang di Kedu tadi malam saya sampaikan. Di Kedu itu pemiliknya, ownernya PCM sama PCA berdua. Kalau di sini kan PCM saja. Artinya bareng-bareng. Itu ukurannya 6 kali 11, 66 berarti ya. Di tengah-tengah dia tipe masih tipe yang 1. Masih tipe yang 1. 70 berarti kan tipe 1 ada 70. Itu omsetnya sampai 15 20 juta. Makanya saya bilang sama Bunda yang duit, ini kasihan kan cuma 4 orang. Harus tambah. Loh, gimana Pak? Standarnya menjadi omset. Apa itu sekarang omset? Dulu 1.500.000, sekarang kalau tidak salah 2 juta. Per 2 juta itulah hitungan. Kalau 20 juta berarti karyawan itu 10. Kenapa? Melayani. Semakin lama berarti kan semakin mendapatkan uang banyak, omsetnya banyak. Berarti kan yang dilayani banyak, konsumennya semakin banyak. Tapi kalau memang mohon maaf tidak dilihat dari omset, yang melihat dari ukuran. Masuk orang luas 40 meter persegi karyawannya cuma 1 misalkan, kan kasihan mama. Mau sepi sekali Pak ya tidak bisa. Minimal 2 karena nanti ada barang datang, cek barang, menginput, kalau macamnya kan banyak tugas ya. Jadi memang gitu. Nah kemudian lagi Bapak Ibu mati. Nah dengan perhitungan omset tadi, insya Allah itu juga masuk dalam perhitungan nanti kaitan dengan hitungan gaji untuk operasional, ya, untuk operasionalnya. Jadi hitungannya tidak sulit insya Allah. Awal menghitung itu dari ukuran toko, tipe, kemudian dalam perjalanannya nanti melihat omset yang